Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita eh, meneliti lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu hari ini Tuhan. Kami ingin lagi-lagi belajar tentang firman-Mu. Biarlah Kau saja yang mau berkati kami Tuhan. Berkati sertai kami, biar kami bisa eh, membuat ini menjadi rema di hati kami Tuhan, dan yang pasti dapat mengguide kami, menerangi langkah kaki kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara tentang finding Jesus in the bread. Ya, jadi saya pernah ngeliat di Amazon atau di eBay kalau nggak salah. Jadi dia panggang roti ya. Kalau orang bule itu panggang roti pakai alat panggang roti itu, terus ada kelihatan muka Yesus di roti itu. Sehingga roti itu pun dijual dengan seharga 200 atau $300 gitu. Nah, apakah seperti itu finding Jesus in the bread? Jadi menemukan Yesus di dalam roti. Apa seperti itu? Bukan ya, bukan seperti itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah saya pernah punya seorang murid, karena saya seorang guru ya. Saya pernah punya seorang murid yang eh, dia tuh murid yang pintar, murid yang berprestasi, dan dia tuh suka musik memang, dan dia suka main piano. Nah, orang tuanya pun mendukung dia, bahkan sedikit memaksa dia untuk bermain piano sampai ke level yang tinggi, nanti akan disekolahkan musik sampai dia nanti akhirnya mesti melayani Tuhan dan segala mengembangkan talenta dia. Menurut saya bagus, cuma menurut saya itu orang tuanya agak memaksa hanya ke satu talenta, sehingga pada suatu saat dia lumayan depresi, dan waktu itu dia sempat cerita dan curhat sama saya. Sebenarnya itu passion dia ada di musik, cuman passion dia itu lebih ke baking atau bikin kue atau bikin roti gitu. Dia pun bilang bahwa kalau misalkan dia baking roti dan habis itu dia membagi-bagikannya kepada orang miskin, ya menurut dia itu juga pelayanan. Dan di situ saya lihat bahwa wah, pada saat itu dia sekitar umur 14 tahun ya. Wah, dari umur seorang yang berumur 14 tahun, pikirannya lumayan terbuka dan pikirannya lumayan broad ya, lumayan luas gitu loh. Dan saya tertarik, dan bahkan sampai sekarang itu sudah happens like 5 years ago. Ya kayak 5 tahun yang lalu, cuman sampai sekarang itu tetap terngiang di pikiran saya bahwa sebenarnya melayani Tuhan atau membuat orang itu mengenal Yesus atau menginjil ya, dalam tanda kutip menginjil, itu nggak perlu dari pelayanan gereja, dimana kalau misalnya kita memberikan kepada orang miskin pun itu sebenarnya bisa menginjil, dimana di situ saya merasa bahwa dia bisa menemukan Tuhan Yesus, dia bisa menemukan Tuhan yang besar itu dari sebuah roti. Sehingga dari sebuah roti itu dia bisa melihat, wah, pertolongan Tuhan tuh ada di sini gitu loh. Apalagi untuk orang miskin, orang yang belum makan dalam beberapa hari itu, pada saat mendapatkan roti itu atau pada saat mendapatkan makanan itu, pasti dia selalu bersyukur gitu. Nah, sekarang masalahnya itu sorry, bukan masalah, maksudnya ya memang manusia itu tercipta untuk menjadi penyembah. Ya, itu ada suatu pastor yang bilang kita itu dibuat sebagai makhluk yang menyembah. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa kalau tidak ada sesuatu yang di atas kita, kalau tidak ada sesuatu yang kita sembah, itu kita akan merasa kekurangan. Sehingga banyak orang-orang di luar yang merasa kekurangan itu, dia mulai menyembah matahari, mulai menyembah angin, atau mulai menyembah sesuatu bentuk, bahkan sebuah batu pun bisa disembah sama dia. Kenapa? Karena dia longing ya, karena dia sangat menginginkan sesuatu yang berada levelnya di atas dia gitu loh. Karena memang kita diciptakan untuk sebagai penyembah. Nah, sehingga menurut saya di sini adalah finding Jesus in the bread. Kenapa mereka harus bertemu atau mereka harus mendapatkan kayak feeling bahwa akan ada Tuhan pada saat bantuan itu tiba atau pada saat makanan itu tiba, karena mereka mau atau mereka harus mempunyai relationship, yaitu relationship dengan Tuhan ya. Jadi saya di sini tidak menohok kepada suatu agama, tetapi agama apapun pasti punya Tuhan, pasti punya sesuatu yang di atas dia, levelnya di atas dia, yaitu sesuatu yang lebih mulia dan sesuatu yang
omnipotent, yaitu sangat berkuasa. Nah, kita harus build relationship ke sana. Kenapa? Karena pada saat kita build relationship itu kita akan connect, kita akan nyambung, ya, kita akan nyambung sama Tuhan itu. Nah, di mana kalau misalnya di Christianity, ya, relationship kita sama Yesus itu sangat penting, bahkan lebih di atas keagamaan, lebih di atas religion itu sendiri. Jadi kekristenan itu sebenarnya, maaf kata ya, saya bisa bilang bahwa itu level kedua, di mana level pertama itu adalah bukan agama Kristen atau bukan title Christians, tetapi lebih ke relationship kita sama Tuhan. Dengan kita punya relationship dengan Tuhan, dengan kita bisa menemukan Tuhan di dalam sebuah roti atau dimanapun itu, kita akan melihat bahwa oh, Tuhan itu nyata, sehingga pada saat dia nyata kita bisa mempunyai connection, kita bisa connect, yaitu karena pada saat connect, hati kita dengan hati dia itu connect, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, apa yang memang Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, sebenarnya tujuan ini semua apa? Kita mempunyai relationship dan kita bisa connect sama Tuhan. Sebenarnya tujuannya ada 3. Tujuannya adalah ini. Tujuannya adalah pada saat kita ragu-ragu, kita bisa menemukan ini. Kita bisa menemukan bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi pada saat ragu-ragu, pada saat kita mau menuju sesuatu yang memang kita tidak tahu, kita harus percaya pada saat kita connect atau pada saat kita punya relationship dengan Tuhan, Tuhan memegang hidup kita, dan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Lagi-lagi, saya tidak mengkhususkan agama Kristen. Saya kalau bilang ke agama-agama lain, saya percaya bahwa Tuhan di agama lain pun menginginkan kebaikan bagi pengikutnya, menginginkan kebaikan bagi, ya, kalau menurut mereka diciptakan oleh Tuhan mereka, ya menginginkan kebaikan. Nggak mungkin ada Tuhan yang sengaja menciptakan lalu sengaja menyiksa ciptaannya. Menurut saya itu tidak mungkin di agama manapun. Sehingga menurut saya pada saat ragu-ragu, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu mempunyai planning awal atau planning besarnya itu untuk kebaikan kita, untuk damai sejahtera, untuk memberikan kita hari yang penuh harapan, hari yang penuh berkat. Nah, kita harus percaya itu. Ya, terutama bagi orang Kristen ada ayat Alkitabnya. Jadi pada saat ragu-ragu, kita harus memegang ayat Alkitab ini. Lalu yang kedua, dalam hal buruk. Dalam hal buruk pun kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Kenapa? Karena di 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10 kita melihat bahwa duka cita yang diizinkan Tuhan itu tidak akan merugikan, tetapi akan menghasilkan pertobatan dan akan membawa keselamatan. Sehingga kita pada saat dalam hal buruk pun, dalam penderitaan, dalam kekurangan finansial, dalam hal-hal buruk apapun, kita percaya bahwa itu akan membawa keselamatan. Saya percaya bahwa hal buruk itu tidak hanya karena dosa, dan tidak juga hanya karena pencobaan Tuhan untuk menguatkan iman kita. Saya sempat bertanya-tanya bahwa ini dosa atau ini penguatan iman atau ini ujian iman. Nah, lalu saya mendapat pewahyuan bahwa kebanyakan hal-hal buruk itu terjadi karena combination of both, ya. Jadi gabungan keduanya. Ada dosa juga di sana, ada juga penguatan iman gitu loh. Jadi ada sesuatu yang harus kita rubah karena itu masih melekat di kita, karena itu adalah sebuah dosa atau itu adalah sebuah kedagingan yang harus kita potong. Tetapi kejadian itu pun dapat menjadi penguatan ujian iman kita. Jadi kalau bisa ya nggak usah dipisahin gitu. Pada saat terjadi hal buruk, kita harus melihat di dua sisi. Iman kita akan bertumbuh dan kita akan lebih dimurnikan lagi dari hal-hal yang kotor atau hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir ada dalam hal baik. Dalam hal baik adalah setiap pemberian yang baik itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga dalam hal baik kita harus apa? Kita harus mengingat Tuhan lagi. Kita mempunyai relationship sama Tuhan sehingga Tuhan memberikan hal baik ke dalam kita. Tuhan yang memberikan hal baik, Tuhan yang memang mau dari awalnya memberikan hal semua yang baik bagi kita di waktu yang tepat. Karena pada saat diberikan di waktu yang tepat pun itu akan menjadi kebaikan, berbuah kebaikan. Kita sering dengar bahwa something good but happens in the wrong time, it's still wrong gitu. Karena sesuatu yang bagus pun pada saat diberikan di wrong timing ya salah. Contoh mobil Porsche itu bagus.
Jadi mobil Porsche itu bagus, mobil Porsche itu keren. Cuma kalau misalnya diberikan kepada anaknya umur 5 tahun yang belum bisa nyetir, itu akan dipakai asal-asalan dan akhirnya kecelakaan dan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi rangkumannya adalah seperti ini. Kenapa kita harus mempunyai relationship? Ya, bahkan seperti yang saya bilang tadi, harus di atas keagamaan, harus di atas religion. Kenapa? Karena tiga hal ini adalah tiga hal yang akan kita hadapi di kehidupan kita setiap detik. Setiap detik kita akan ada keraguan, akan ada hal buruk, akan ada hal baik. Nah, mungkin hari ini kita ragu, besok kenapa? Lalu besok kita mendapatkan hal buruk. Lalu lusa kita akan mendapatkan hal baik. Selalu kehidupan kita selalu hanya berkutat di antara tiga ini. Sehingga pada saat kita mempunyai relationship dengan dia, terutama pada saat kita connect hati dengan dia, kita bisa mengerti hati Tuhan itu seperti apa sih? Mata Tuhan itu mau kita melihat apa? Melihat seorang itu seperti apa? Dan kaki Tuhan mau kita melangkah kemana? Sehingga pada saat kita sudah mengerti tentang hati Tuhan, pada saat ragu, kita bisa berpegang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hatinya itu mempunyai plan yang baik untuk kita. Lalu kedua, pada saat dalam hal buruk, kita bisa berserah dan percaya. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada buat kita, Tuhan itu selalu melindungi kita. Bahkan ada satu pastor yang bilang, if you cannot see his hand, kalau kamu tidak bisa melihat tangannya atau pertolongannya, just trust his heart. Bahwa hatinya itu selalu mencintai kita, selalu mau membuat atau memberikan kebaikan bagi kita. Nah, maka itu hal yang ketiga. Dalam hal baik pun kita jangan cuman sampai di sana. Oh, saya mendapatkan hal baik, oh ya udah, saya nikmati. Karena bahkan ada beberapa orang yang tidak percaya Tuhan, mereka lebih abuse hartanya, sehingga mereka menghambur-hamburkan hartanya atau menghambur-hamburkan sesuatu yang baik, kayak keluarganya juga di take it for granted, ya kayak dicuekin gitu. Tetapi bagi kita, terutama orang-orang Kristiani, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu ada juga dalam hal kebaikan kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan, saya berterima kasih banget nih, ini dari Tuhan. Ini semua punya Tuhan dan Tuhan yang memberikan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan next? Apakah saya harus membagikannya dikit-dikit kepada orang lain? Apakah harus saya nikmati dengan saya dan keluarga saya, sehingga saya bisa mungkin menjangkau keluarga saya yang masih belum mengenal Tuhan, atau apapun itu. Tapi yang pasti kita harus bersyukur dan percaya bahwa itu semua dari Tuhan. Jadi rangkumannya seperti ini. Jadi relationship atau reconnect itu, atau finding Jesus in the bread, atau finding Jesus in everywhere, sesuatu yang positif itu membuat kita mempunyai relationship dan reconnect, sehingga pada saat apapun yang terjadi, kita tetap ingat Tuhan. Jadi pada saat kita mempunyai relationship, atau pada saat ya contohnya kita mempunyai istri atau mempunyai pacar, kita kan selalu ingat makan, ingat dia, mandi, ingat dia, selalu mau komunikasi sama pacar kita gitu loh. Nah ini sama, sehingga pada saat ragu kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita, kita bisa berpegang sama dia. Dalam hal buruk, kita tahu Tuhan pun ada sama-sama kita, sehingga kita bisa berserah dan percaya kepada Tuhan. Dalam hal baik pun Tuhan ada bersama-sama kita, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan, dan pada saat kita connect ke Tuhan, kita mempunyai pegangan yang pasti ya. Jadi dalam hal apapun itu, kita bisa tahu bahwa kita mempunyai hati Tuhan juga yang sudah nempel dan melekat sama kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu dalam hal apapun. Kita nggak cuman menyerah, nggak cuman aduh saya stuck nih, nggak tahu mau ngapain lagi, tapi kita tahu kita harus ngapain gitu. Sehingga pada saat kita tahu kita harus ngapain, itu membuat ada hope di dalam diri kita, dan juga bisa menguatkan kita, terutama dalam hal-hal yang buruk ya. Oke, itu saja. Terima kasih Min. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam hari ini Tuhan kami bisa mengulangi lagi firman-Mu Tuhan, bahwa building a relationship with you itu sangat penting Tuhan. Mungkin awalnya atau step awalnya sepertinya hanya kecil,
Hanya pada saat kita mendapat bantuan atau pada saat kita mendapatkan roti itu kita bisa melihat Tuhan dalam roti itu. Cuman setelah itu how we build the relationship itu sangat penting karena itulah yang bisa menguatkan kita menjalani hidup sehari-hari. Dalam hal baik, dalam hal buruk, dalam keraguan-raguan kita, kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan kami tahu bahwa pada saat kita connect bersama Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hal-hal tersebut. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam keraguan, dalam hal buruk maupun dalam hal baik, yang selaras dengan jalanmu, yang selaras dengan rencanamu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami satu persatu, berkati semua orang Tuhan yang mungkin masih dalam kesusahan dan juga yang dalam keraguan-raguan, Engkau kuatkan mereka, dan juga yang dalam hal baik Engkau ingatkan mereka untuk selalu bersyukur Tuhan supaya tidak kebablasan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.